Halo semua, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan penelitian ilmiah kami yang berjudul Kenyamanan dalam penggunaan aplikasi meeting secara online bagi mahasiswa. Kami memilih judul ini dikarenakan bahaya dari pandemi penyebaran virus yang sangat menular yaitu COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh Menteri Kesehatan demi kenyamanan dan penanggulangan dari virus yang tersebar tersebut. Dalam masa PSBB, kita tidak diperbolehkan untuk keluar dalam jangka waktu yang belum ditentukan untuk melakukan interaksi sosial secara langsung. Untungnya, dengan adanya perkembangan teknologi, ada solusi untuk mengatasi terhalangnya interaksi, yaitu aplikasi meeting secara online atau dalam jaringan, seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Kami melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui aplikasi meeting apa yang lebih nyaman digunakan untuk pertemuan secara online bagi para mahasiswa. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada masa pandemi ini, semua warga di dunia dihadapkan dengan masalah yang beragam, mulai dari munculnya kesulitan dalam sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Di Indonesia terutama, kasus COVID-19 yang kian lama semakin meningkat dengan drastis memaksa Indonesia untuk mengambil berbagai macam solusi. Salah satunya adalah PSBB. Diungkapkan oleh Sadikin dan Hamidah dalam jurnalnya yang berjudul Pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19, dikatakan bahwa dalam sektor pendidikan Indonesia, sekolah mulai dilakukan secara daring, meskipun pembelajaran daring ini memiliki kelebihan dan kekuatannya sendiri. Dan diungkapkan oleh Fitriani dalam jurnalnya berjudul Penggunaan Aplikasi Zoom Cloud Meeting pada proses pembelajaran online sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. Dalam pembelajaran daring ini, para pelajar perlu untuk memiliki aplikasi yang dapat menghubungkan dengan pengajar agar dapat melakukan pembelajaran. Contohnya, aplikasi Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Yang pertama adalah aplikasi Zoom. Diungkapkan oleh Fitriani di jurnal yang tadi, Zoom adalah salah satu aplikasi meeting online dari sekian banyaknya aplikasi. Menurut Fitriani, aplikasi Zoom merupakan aplikasi dengan kecenderungan digunakan besar, yaitu sebesar 77,27%. Aplikasi Zoom merupakan salah satu aplikasi yang sangat diminati oleh orang banyak karena kepraktisannya, kemanfaatannya, efektivitas, dan layanan yang bagus. Meski begitu, aplikasi ini merupakan aplikasi terbatas yang memberikan batasan waktu dan fitur terhadap pengguna gratis. Untuk dapat menggunakan fitur maksimal dari Zoom, pengguna perlu melakukan pembelian. Yang kedua adalah Google Meet. Selain aplikasi Zoom, terdapat juga media meeting daring yaitu Google Meet. Menurut Sawitri, di jurnalnya yang berjudul Penggunaan Google Meet untuk Work from Home di Era Pandemi Coronavirus Disease atau COVID-19, Google Meet merupakan media pertemuan online yang dapat diakses melalui web atau internet, aplikasi Android ataupun iOS. Google Meet memungkinkan untuk mempertemukan sampai 100 orang yang menjadikannya sebagai alternatif untuk pertemuan online dan pembelajaran daring. Menurut Sawitri, Google Meet merupakan aplikasi yang banyak sekali digunakan pada awal diberlakukannya PSBB. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi yang gratis dan tidak perlu membayar. Selain itu, Sawitri menuturkan berbagai macam alasan kenapa banyak orang memilih menggunakan aplikasi ini untuk pertemuan online, mulai dari alasan keamanan dan privasi, tampilan yang menarik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah Microsoft Teams. Selanjutnya ada aplikasi Microsoft Teams, yaitu aplikasi meeting daring yang diciptakan oleh Microsoft. Nah, menurut Suharman Situmorang, di jurnalnya yang berjudul Microsoft Teams for Education sebagai media pembelajaran, dikatakan Microsoft Teams merupakan aplikasi meeting yang sering kali digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak perguruan tinggi. Microsoft Teams sendiri memiliki banyak sekali kelebihan. Melalui aplikasi ini, pengajar dan pelajar dapat berkomunikasi dengan cepat, memberi dan menerima umpan balik dengan mudah, dapat mendistribusikan dan menilai tugas secara praktis melalui aplikasi Microsoft Teams, dan juga pengajar dapat memantau perkembangan pembelajaran melalui aplikasi tersebut.
Jadi dapat disimpulkan, ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering digunakan dan sudah umum untuk melakukan pertemuan jarak jauh atau daring. Diungkapkan oleh Fitriani di jurnalnya, yaitu penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting pada proses pembelajaran online sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. Dikatakan bahwa masing-masing aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Preferensi pengguna lebih mengacu kepada kepraktisan dan keefektifisannya, serta dalam kenyamanan aplikasi saat digunakan. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, Fitriani menyatakan bahwa memang untuk saat ini preferensi aplikasi meeting yang terbesar ada pada aplikasi Zoom karena berbagai macam alasan, seperti kemanfaatan, layanan, efektivitas, praktis, dan kenyamanannya. Metode yang digunakan untuk mengetahui jawaban dari tujuan penelitian kami adalah dengan menyebarkan survei dalam bentuk Google Form yang berisi 3 pilihan aplikasi, yaitu Zoom Meeting, Google Meet, dan Microsoft Teams kepada sejumlah mahasiswa. Setelah memperoleh data yang diperlukan, data tersebut akan dihitung dalam bentuk persentase, lalu dibuat menjadi diagram lingkaran agar lebih mudah dibaca. Contohnya adalah seperti ini. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan setelah melakukan survei kepada 57 mahasiswa adalah sebagai berikut. 31 mahasiswa memilih aplikasi Zoom, 17 mahasiswa memilih aplikasi Google Meet, dan 9 mahasiswa sisanya memilih aplikasi Microsoft Teams. Kemudian berikut adalah persentase data dalam diagram lingkaran. Berdasarkan data yang didapatkan tadi, 54,39% mahasiswa memilih aplikasi Zoom, 29,82% memilih aplikasi Google Meet, dan 15,79% sisanya memilih aplikasi Microsoft Teams. Berdasarkan survei yang dilakukan, hasil yang didapatkan adalah bahwa sebagian besar mahasiswa, yaitu sebanyak 31 dari 57 orang, lebih memilih untuk menggunakan aplikasi Zoom. Alasan yang diberikan dalam pemilihan tersebut adalah karena aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang sudah sangat umum dan banyak digunakan di berbagai macam pertemuan, mulai dari pembelajaran hingga event online seperti webinar dan lain sebagainya. Selain itu, mereka yang memilih Zoom juga memberikan pendapat bahwa aplikasi ini efektif dan nyaman digunakan karena tampilannya yang tidak berlebihan, serta sangat praktis dalam pengoperasiannya. Sebanyak 17 orang yang memilih Google Meet berpendapat bahwa aplikasi Google Meet adalah aplikasi yang mudah diakses, karena bisa diakses melalui web secara gratis dan tidak terbatas waktu. 9 mahasiswa sisanya yang memilih Microsoft Teams memiliki alasan mengapa mereka memilih aplikasi tersebut, dikarenakan fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Microsoft Teams sangat menolong dalam pembelajaran. Masing-masing responden yang melakukan survei juga memberikan alasan mengapa mereka tidak memilih aplikasi lainnya, atau secara singkat, kekurangan dari aplikasi lain. Para mahasiswa menyampaikan bahwa kekurangan yang dimiliki Zoom adalah bahwa Zoom merupakan aplikasi berbayar dan terbatas, sehingga akan sedikit mengganggu bila memiliki batas waktu hanya 45 menit. Untuk Google Meet, mereka berpendapat bahwa aplikasi tersebut meskipun memiliki beberapa fitur yang bermanfaat, namun boros kuota dan tidak praktis. Microsoft Teams juga sama, bahwa aplikasi ini sedikit asing, sehingga sulit untuk diketahui bagaimana pemanfaatan fitur-fiturnya dan pengoperasiannya. Hasil yang didapatkan di atas menunjukkan seperti yang dituturkan oleh Fitriani et al. Tahun 2020, bahwa pada masa pandemi, terutama hingga saat ini, aplikasi yang paling diminati oleh pengguna aplikasi meeting online adalah aplikasi Zoom. Bab 5 kesimpulan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan apa yang kami dapatkan berdasarkan latar belakang, dasar teori, dan metodologi penelitian berupa survei yang kami berikan terhadap sejumlah orang, yaitu mahasiswa ITS. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa aplikasi Zoom adalah aplikasi pertemuan daring yang dipreferensikan oleh mahasiswa yang mengisi survei. Beberapa alasannya adalah karena aplikasi adalah aplikasi yang efektif, sudah umum dan banyak digunakan, nyaman digunakan, dan juga praktis dalam pengoperasiannya. Jadi sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kami memohon saran dan kritik dari Anda agar kami dapat mengembangkan karya kami menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Sekian, terima kasih.